Shalom teman-teman. Halo. Sepi banget ya, nggak ada suaranya. Kakak nyalain ya? Tapi kalau udah ngomong kedengeran? Kedengeran. Halo teman-teman semuanya. BTW aku punya pantun nih. Aku udah siapin ini dari sebulan yang lalu. Jadi semoga pantun ini nyambung ya. Tolong kerjasamanya bilang cakep, oke? Oke. Jalan-jalan ke rumah Anya. Cakep. Pulangnya mampir ke rumah Faiz. Cakep. Shalom semuanya. Apa kabarnya nih guys? Jawab dong. Baik, luar biasa. Baik. Cakep. Pastinya kabar teman-teman pasti luar biasa baik ya. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, nafas kehidupan. Oleh karena itu, sekarang kita berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh ya teman-teman, aku mau beritahu untuk ibadah pemuda dan remaja sudah diperbolehkan untuk hadir di gereja. Jadi teman-teman, yang mungkin sudah bosan beribadah di rumah bisa datang ke gereja, dan kita juga nggak lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Oh iya, kita di sini aku belum lihat Evelyn. Evelyn mukanya mana nih Evelyn? Kak Ayu, terus Ivan, Revo, Farel. Ayo dong teman-teman dibuka di open cam supaya aku bisa lihat wajah-wajah kalian. Teman-teman, tunjukkan pesonamu. Mana nih teman-teman nih? Mukanya nih belum ada. Oke, Evelyn udah. Wih, Kak Ayu mau kemana nih Kak Ayu? Kondangan mulu, dikondangin kapan? Oke, udah teman-teman, kita sekarang mau mulai ibadah kita. Pada siang hari ini kita mau bangkit berdiri. Teman-teman yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita mau bersukacita dengan menyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin belum bisa berkumpul ataupun mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan juga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami di minggu yang akan datang Tuhan.
Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, sebentar. Teman-teman, ada yang tahu tema kita hari ini? Apa? Merindukan pacar. Apa temanya? Kak, aku nanya loh. Jawab dong. Teman-teman, ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Apa ayo? Merindukan Tuhan. Yang terambil dari ayat firman Tuhan Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan nih teman-teman, apa sih maksud Tuhan dari maksud tema hari ini yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pak Pendeta Fabio. Tapi sebelum itu teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Kau
Ya Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya Tuhan kerinduan kami pada siang hari ini Tuhan adalah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan di masa muda dan remaja kami ini Tuhan, kami tetap seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Hari ini sebentar saya share dulu. Belum ke-share ya? Belum. Sebentar. Aduh. Ya, hari ini memang antara merindukan Tuhan dan merindukan pacar ya. Jadi sedikit-sedikit sedikit-sedikit ya, kita akan membaca dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, dan tangan kananmu menopang aku. Ya, teman-teman, kalau boleh saya memulai. Waduh, ini saya salah file ya, sebentar ya. Iya. Ya, teman-teman, merindukan Tuhan dalam tema kita pada malam hari ini. Dan bagaimana, apa gestur yang muncul ketika engkau sedang merindukan seseorang? Boleh ditampilkan di sini, nggak ada ya? Kalau di Zoom kelihatan ya, di Zoom? Kelihatan ya? Ya, gestur apa yang muncul ketika engkau sedang menantikan seseorang atau sedang kangen kepada seseorang? Gitu ya. Jadi teman-teman yang masih punya pacar ya, pokoknya yang ya, apakah punya kan miss you kan bisa ke orang tua, bisa dong, ke mbah bisa ya kan, ke simbo bisa gitu kan. Apa gestur yang muncul ketika engkau sedang merindukan seseorang? Dalam konteks pacar aja yang paling gampang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman akan mengalami namanya gelisah begitu. Karena minggu ini penuh padat dengan pelayanan, nggak ketemuan gitu ya. Apalagi habis pelayanan dan habis itu nongkrong gitu kan, wah nggak ketemu sama dia. Jadi gelisah gitu ya. Jadi selama nongkrong dia gelisah kayak ulet keket gitu ya. Gelisah aja gitu. Kenapa nih bocah gitu kan? Itu gelisah. Atau mungkin bengong gitu. Ada orang yang kangen tuh jadi bengong gitu ya. Karena mau ngapa-ngapain nggak tahu. Karena pikirannya udah menerawang kemana-mana, nggak fokus begitu. Dan nggak konsentrasi, bisa jadi. Paling gampang itu kalau orang lagi kangen seseorang gitu, apalagi dia tuh belum nembak gitu ya. Waduh, itu gelisahnya itu ya udah kayak wah, nggak ketulung-tulungan deh rasanya begitu ya. Dia pasti akan mengalami yang namanya nggak konsentrasi.
Dan juga mungkin mondar-mandir, kayak setrikaan. Jadi mamanya sampai bingung, ini anak kenapa dari tadi keluar masuk, karena dia sedang kegelisahan. Teman-teman, mungkin gestur kita akan semacam ini. Saya nggak tahu teman-teman yang lain apakah pernah mengalami hal ini ataupun punya gestur yang lain ketika engkau sedang merindukan seseorang. Misalnya kayak saya, kalau saya dengan abang-abang saya, misalnya sedang menghadapi persoalan keluarga yang cukup pelik gitu ya, cukup susah begitu, kita langsung secara kompak bertiga, karena abang-abang kita bertiga, memang ada adik saya, tapi biasanya kita yang laki-laki suka ngobrol. Kita secara kompak itu langsung kangen sama papa saya. Langsung kita, abang saya nomor 1, terus masih inget dia selalu ngomong gini, coba kalau ada bapak masih ada ya, ini nggak kayak gini loh. Jadi teman-teman, kita kangen, saya dengan abang-abang saya kangen dengan papa saya. Kita sampai bilang gitu ya, coba kalau ada bapak ya, pasti nggak kayak gini. Gitu. Nanti teman-teman akan merasakan hal ini ya, misalnya Dwi gitu, akan merasakan hal yang sama. Nah teman-teman, ketika kita kangen, ketika kita sedang menghadapi masalah, kita bisa jadi kangen dengan pribadi seseorang. Mungkin bagi teman-teman yang ditinggalkan sama mamahnya, misalnya begitu, kangen dengan masakannya dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita kangen, kita rindu dengan seseorang, maka gestur kita pun berbicara. Nah, permasalahannya adalah begini, teman-teman. Apa yang dialami Daud itu memang merindukan Tuhan. Nah, kalau kita tadi baca dari Yudea itu ke Yerusalem. Memang kalau di peta kelihatannya deket ya. Itu padang Yudea itu gede banget itu sebenarnya. Dan itu jauh ya. Jadi jangan pikir itu dekat, enggak, itu puluhan kilometer. Kalau zaman dulu pakai onta begitu kan. Kalau sekarang pakai mobil cepat memang. Tapi kalau zaman dulu Yudea itu jauh. Padang gurun Yudea itu jauh daripada Yerusalem. Dan Daud berada di gurun Yehuda. Dan padang gurun itu terkenal dengan panas dan tandus. Itu padang gurunnya Yehuda. Dan biasanya itu dipakai sebagai tempat pelarian penjahat. Karena saking tandusnya, keringnya, tidak ada kehidupan, kagak mungkin orang itu ke sana untuk tinggal, menetap, gak mungkin. Dan dipakai oleh para penjahat untuk lari. Daud dulu pernah lari dari Saul karena akan dibunuh. Kalau kita bisa bandingkan 1 Samuel 23:14. Jadi kalau sekarang si Daud itu balik lagi, dia kayak reminder, kayak reunian lagi gitu ya. 2 kali dia sampai harus lari dari padang gurun Yehuda. Jadi bisa kebayang teman-teman apa yang dialami oleh Daud begitu. Dan sekarang ia lari dari Absalom anaknya. Akan membunuh bapaknya. Waduh. Gara-gara tahta. Ini ketika Daud lari ke padang gurun Yudea atau Yehuda, itu dalam keadaan tua rentak. Dulu waktu dikejar sama Saul masih muda. Masih santuy ya, lari sana lari sini masih enak. Lah kalau udah kayak kakek, apalagi panasnya minta ampun begitu ya, yaitu kan yang itulah, yang ini kan repot begitu. Dan yang paling menyedihkan, anak yang membunuh dia. Jadi teman-teman bisa kebayangkan, anak yang dia sayang, dia kasihi, gelap mata hanya gara-gara tahta dan harta begitu ya. Itu akan membunuh Daud. Dan ibaratnya sih Daud mah kagak usah dikejar-kejar, entar juga mati. Biarin aja begitu ya. Gak usah ini anak ini teganya minta ampun ya. Udah bapaknya tua renta, masih aja mau dibunuh. Jadi teman-teman, dia dalam kondisi yang boleh kita bilang benar-benar dia alone ya. Artinya di tempat yang gak enak, panas, lalu dikejar-kejar. Mungkin yang backup dia juga pengikut setianya paling juga yang udah tua-tua. Ya dulu kan masih muda ya, yang backup dia. Sekarang udah tua-tua. Jadi kumpulan yang tua-tua kumpul gitu kira-kira ya. Artinya hidupnya bahaya. Mati di tangan Absalom anaknya, atau mati di padang gurun Yehuda. Pilihannya cuma 2. Kebayangan teman-teman. Kalau kita punya pilihan begitu kan luar biasa sulitnya pasti. Nah, dalam kondisi ini sebenarnya lebih dalam lagi, Daud itu terpisah dari tabut Allah yang ada di Yerusalem. Jadi memang mereka tuh punya konsep kalau tabut Allah itu Allah hadir. Itu konsep orang Yahudi sampai detik ini. Jadi Allah itu di Yerusalem, aku di Yudea, aku di Yehuda. Berarti aku terpisah dari Allah. Dan Daud merasakan kesendirian menghadapi semua persoalan, apalagi ditambah Daud itu terpisah dari Tuhan. Jadi memang dalam pengertiannya Daud, ketika dia terpisah dari Tuhan itu adalah demikian.
Ya teman-teman, sebenarnya kalau boleh saya renung-renungkan juga sih, sebenarnya kita terpisah dari Tuhan tuh sama ya. Tuhan itu bukan ada di mana-mana, memang betul ada di mana-mana. Cuma yang terpisahnya itu adalah nggak ada kontaknya, seperti yang dialami oleh Daud. Kehadirannya dia tidak rasakan, karena dia biasa hadir di bait Allah. Sekarang saya tidak hadir di bait Allah. Bagi Daud itu adalah terpisah, sudah terpisah dari Tuhan dalam konsep pemahamannya dia. Nah, kita bisa melihat bagaimana kerinduan Daud kepada Tuhan melalui gesturnya, balik lagi. Melalui gesturnya yang dialami oleh Daud. Jadi teman-teman, kita bisa melihat mata. Ada kata mata di situ kalau teman perhatikan ayat-ayat itu. Melihat Tuhan di tempat yang kudus. Jadi bisa kebayangkan betapa jauhnya Daud dari Yerusalem, tanda petik ya, literal gitu. Maka dia tetap bisa melihat Tuhan di tempat yang kudus. Jadi ini bukan mata Superman ya, tapi ini adalah mata hati dia. Itu merindukan Tuhannya luar biasa. Dan dia bisa melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Jadi justru ketika kita bisa melihat Tuhan di tempat yang kudus, itu bukan dalam keadaan kita senang-senang. Bukan dalam kita zona aman dan nyaman. Tetapi justru Daud ketika bisa melihat Tuhan dalam zona yang sangat menderita dalam kehidupannya. Dia bisa melihat Tuhan. Dia bisa melihat mata batin, pasti bukan mata beneran begini gitu ya. Dia bisa melihat Tuhan. Nah teman-teman, ini gestur yang paling penting. Ketika kita sedang dalam keadaan persoalan yang memusingkan begitu ya, apakah kita masih bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau tidak mampu kita lihat Tuhan teman-teman, saya yakin kita akan semakin jauh dari Tuhan. Gestur yang kedua artinya adalah fokus hidupnya kepada Tuhan. Kedua, tangannya. Tangannya apa? Tangannya ke atas memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya tangannya itu selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Kata orang, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya meminta-minta begitu ya. Tetapi posisi tangannya Daud itu tangan di atas, bukan ngasih, bukan memberi, bukan. Tangan yang tetap di bawah, tetapi dia ke atas. Dia memintanya kepada Tuhan. Teman-teman, di sini penting, gesturnya Daud ketika merindukan Tuhan, dia hanya satu yang dia ingat, saya minta pertolongan dari Tuhan. Tentunya pasti bisa minta pertolongan kepada yang lain, tetapi Daud dalam posisi seperti ini, yang dia lakukan, dia minta tangannya pertolongannya kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa refleksi juga ya dalam kehidupan kita, ketika kita sedang dalam kepepet, budgetnya pas-pasan misalnya gitu, ataupun dalam hal yang lain, minta pertolongan. Tangannya selalu ke atas, bukan meminta-minta begitu ya, tetapi menengadah ke atas, tapi meminta kepada Tuhan, pertolongan dia. Nah kemudian gestur yang kelihatan berikutnya adalah jiwa yang kenyang, lemak dan sumsum. Bagi Daud ini penting. Dia merasakan hal itu. Dia merasakan kenyang. Di padang gurun yang kering kok kenyang gitu ya. Di padang gurun yang tandus kok dia merasakan kenyang. Nah ternyata adalah jiwa atau boleh dikatakan emosi, akalnya, budinya yang tidak mengalami kelaparan. Teman-teman, ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup yang luar biasa, maka perhatikan, jiwa kita tuh harus kenyang, emosi kita itu harus dingin, jangan panas begitu ya, jangan sumbu pendek, kata teman-teman saya begitu ya. Kalau kambing kaki pendek nggak apa-apa, yaitu babi, ya itu nggak apa-apa, itu yang penting pendek nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampai jiwa kita itu sampai pendek gitu ya, boleh dibilang emosional kita itu sampai starving, kelaparan, nah itu yang bahaya. Itu orang kelaparan kan pasti ngamuk-ngamuk nggak? Ya coba abis ini kita makan siangnya nanti jam 12 malam, wah udah kita dijebak di ruangan ini gitu, yang teman-teman di sini, wah udah emosinya udah ampun-ampunan. Tapi Daud dalam keadaan yang tadi ya di padang gurun itu, dia mengalami kekenyangan loh. Ketika dia benar-benar merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Bagi saya itu sangat penting ya, emosional. Saya juga belajar kok teman-teman, belajar untuk menahan emosi gitu ya. Walaupun ya sedikit demi sedikit sih gitu ya, emosinya ditahan-tahan dikit. Tapi berhasil. Saya dengan istri suka diskusi gitu ya tentang rencana-rencana ke depan. Nanti begini. Jadi kita sudah punya kayak janjian begini. Ketika, oh ya benar, harusnya begini aja nih bang, begini. Oh langsung saya bilang, oh ya benar. Nanti strateginya begini ya.
ketika kita semangat, emosi, wah kayaknya ini paling benar nih. Lalu saya bilang, tahan dulu deh, tahan dulu. Nanti kita pikirin lagi. Nanti besoknya giliran saya yang, oh begini aja nih, begini, direncanakan begini dulu. Saya yang sangat emosional, istri saya bilang, ya kita lihat nanti dulu deh. Teman-teman ternyata itu berhasil. Karena kita seringkali merencanakan sesuatu dengan gembira, kita pikir it works, kita pikir itu berhasil, tapi gagal. Ternyata itu kita tuh harus kenyang dulu jiwa kita. Artinya tenang dulu. Baru kita bisa bicara. Baru kita bisa merencanakan. Bukan dengan exciting. Betul, ada satu exciting, tapi hati-hati. Karena emosionalnya itu bisa kemana-mana. Jadi teman-teman, bagi saya ketika Daud mengatakan jiwa yang kenyang dengan lemak dan sumsumnya dan seterusnya itu, saya mengatakan, oh iya kok. Dewasa ini, kaum milenial itu mengalami kelaparan sih secara emosional. Mengalami kelaparan secara emosional. Sehingga sangat-sangat tidak terkontrol dalam kehidupannya. Lalu gestur yang berikutnya adalah mulut bersorak-sorai memuji Tuhan. Artinya dia mengalami puji-pujian dalam mulutnya. Bisa kebayang kalau emosional kita tidak terkontrol, artinya emosional kita itu mengalami kelaparan, apa yang keluar dari mulut kita? Wah, itu bisa emosi jiwanya kemana-mana begitu ya. Dan yang paling disukai oleh para milenial, tidur. Betul? Betul. Nah, ketika dia tidur, dia ingat Tuhan. Gitu ya. Dia ingat Tuhan. Teman-teman pernah doa tidur, terima kasih Tuhan, hari ini aku tidur supaya aku besok bisa bangun ya. Pernah nggak minta doa tidur, waktu tidur doa supaya Tuhan membangunkan kita besok? Nggak pernah kan? Kita, oh pernah, dia kok bangun ya? Ya udah terus gitu aja. Karena banyak orang yang tidur, habis itu besoknya kita nggak bangun teman-teman. Daud itu maksudnya, ketika dia tidur, dia tuh ingat Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak tahu besok itu bisa bangun apa enggak. Lah kalau malamnya diginin sama Absalom sama Golok gimana? Ya selesai dong. Oke, bukan Absalom, ada ular kan? Ya, ular padang gurun, kalajengking padang gurun itu kan besok pagi dia nggak bisa bangun. Teman-teman, sesimpel itu teman-teman. Daud ketika dia mengalami satu gestur dalam kehidupannya merindukan Tuhan, Tuhan tolong supaya aku besok bisa bangun lagi. Teman-teman coba malam ini doakan, itu hal sepele teman-teman, sepele banget. Karena kita berpikir secara biologis kita kalau tidur pasti bangun gitu ya, ternyata enggak. Itu kalau nggak izin Tuhan ya nggak bangun. Nah teman-teman, kita bisa melihat gesturnya Daud yang sungguh luar biasa ketika dia merindukan Tuhan. Pertanyaannya adalah untuk kita, gestur apa yang Anda lakukan ketika engkau sedang merindukan Tuhan dalam hidupmu? Apakah gesturnya biasa-biasa saja dan seterusnya? Apakah kita menunggu datangnya persoalan baru kita bergestur kepada Tuhan, Tuhan tolong dan seterusnya? Enggak teman-teman. Justru kalau kita benar-benar sebagai orang yang merindukan Tuhan, maka benar-benar harus ada kelihatan tanda-tandanya. Saya terus terang kalau bangun pagi, betul yang saya cari HP ya. Tapi mau tahu, HP yang saya pegang, saya cek WA, itu bukan, kan saya ada grup-grup banyak sudah sharing firman, enggak. Saya cari yang berita duka cita. Kali ada yang meninggal gitu ya. Jadi benar. Jadi saya setiap pagi bangun, cek WA begitu, itu saya lihat, puji Tuhan nggak ada yang meninggal, gitu ya. Artinya semuanya selamat, dan itu adalah hadiah yang terbesar. Artinya ada satu kesempatan. Beneran teman-teman. Saya bangun, saya cek WA itu saya lihat ada yang berduka nggak, ada yang meninggal nggak. Karena kan saya silent ya, takutnya ada yang telepon, saya nggak sadar gitu, nggak kedengeran. Nah teman-teman, sesimpel itu teman-teman memang. Ketika saya memulai hari itu kita merindukan Tuhan, saya kalau bangun dari tidur, lalu kemudian saya nggak baca firman, saya pribadi ya maksudnya, itu saya nggak tenang, rasanya ada yang kurang, beneran. Padahal saya sharing virtual devotion ya, tapi kan itu kan sharing ya, tapi kan saya pribadi itu saya harus juga berkontemplasi, harus juga merenung. Teman-teman, kenapa saya masih mau detik ini rajin membaca Alkitab? Saya adalah orang logis. Jadi sebenarnya saya tuh gampang sekali untuk tidak ikut Tuhan, tuh gampang sekali. Saya paling gampang masuk jadi ateis. Itu saya. Karena saya logis banget, logis. Nah itu anak saya nomor 2 itu logis kayak saya. Sebenarnya saya agak takut-takut. Ada takut-takut. Kalau dia ditangkap Tuhan, puji Tuhan ya.
Tapi kalau logikanya udah nggak masuk ke Tuhan, itu yang saya takut sebenarnya. Karena saya pernah ngalami. Teman-teman, kenapa saya sampai detik ini membaca firman Tuhan? Karena saya masih menemukan harta karun. Saya tuh kalau baca firman Tuhan, saya renungkan, lalu saya lihat konteksnya dan segala macam, saya suka terkagum-kagum. Ih, kok bisa begini ya? Ih, kok bisa begini ya? Itu. Sampai detik ini, saya baca Alkitab, saya renungkan, terus saya lihat konteksnya, saya lihat tafsiran misalnya begitu ya. Kalau itu saya bisa lakukan, maka saya selalu terkagum-kagum. Kok bisa begini ya? Kok yang nulis kok bisa mikir sampai ke sana ya? Kok saya nggak kepikiran ya? Teman-teman, di situ saya sampai detik ini. Kalau seandainya itu tidak ada, saya tidak akan pernah baca Alkitab. Itu versi saya, teman-teman ya. Jadi ketika saya baca firman Tuhan, saya itu terkagum-kagum. Saya terkagum-kagum. Misalnya contoh kayak tadi pagi, teman-teman silakan lihat YouTube-nya nanti pagi ya. Khotbah tadi pagi tentang 1 domba dan 99 domba. Yang dimana banyak sekali orang salah pemahaman tentang domba-domba tersebut. Bagi saya ketika saya baca itu, saya terkagum-kagum. Nah teman-teman, pertanyaannya sederhana bagi kita juga. Apakah teman-teman masih terkagum-kagum dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau engkau terkagum-kagum, engkau akan selalu merindukan Dia, tanda kutip. Merindukan Dia. Maka itu kan terkagum-kagumnya luar biasa. Satu hal yang saya mengucapkan syukur ketika saya belajar Alkitab bersama anak saya Vide, gitu ya. Tapi dia aja, yang dua nggak usah. Jadi dia aja, yang agak bener emang dia, teman-teman. Agak bener dia. Terus saya terangkan tentang mengasihi, saya terangkan tentang melayani, saya terangkan sederhana ya untuk anak-anak soalnya melayani itu begini, Vide begini. Lalu Tuhan Yesus itu melayani karena mau Paskah ya kan, jadi saya terangkan kematian Kristus. Lalu dia langsung tercetus, teman-teman, satu kalimat yang membuat saya itu ini ya terdak gitu ya, kena banget gitu buat saya adalah, "Pak, kapan saya bisa melayani?" Wah, kaget. Saya kaget, teman-teman. Kapan saya bisa melayani, Pak? Ketika saya terangkan tentang melayani Tuhan Yesus yang melayani kita kayu salib dan seterusnya, ini melayani Vide gitu. Lalu dia dengan refleksi sederhananya, "Kapan ya Pak saya bisa melayani? Aku mau dong kayak yang di gereja-gereja itu Pak, aku mau melayani." Itu sudah satu kerinduan dia ketika dia kecil. Dan kerinduan itu, teman-teman, akan terus tergaung, terngiang sampai dia dewasa. Teman-teman, apakah punya waktu yang demikian, teman-teman? Karena pertanyaan Vide dengan pertanyaan Tuhan ketika berbicara dengan saya hampir mirip. Kalau Vide tanya, "Pak, kapan aku bisa melayani?" Tapi kalau Tuhan bilang sama saya begini, "Kenapa kamu tidak melayani aku?" Beda ya. Bapaknya kurang ajar, makanya dibilang gitu. Nah, anaknya udah bener hidupnya, maka direspon, "Kapan aku bisa melayani?" Tapi kalau dulu bapaknya karena hidupnya bener, tanda petik, maka Tuhan mengatakan, "Kenapa kamu tidak melayani aku?" Teman-teman, ini menjadi satu kerinduan. Itu terngaung-ngaung, terngiang-ngiang terus dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh Daud. Jadi siang hari ini teman-teman, mari teman-teman, kalau engkau merindukan Tuhan, datang kepada Tuhan. Langsung datang kepada Tuhan. Kalau engkau memang berbeban berat, engkau ingin memuji Tuhan, langsung puji Tuhan. Setel lagu di YouTube dan seterusnya, puji-pujian banyak. Langsung engkau datang ke Tuhan. Jangan tunggu-tunggu waktunya, teman-teman. Seperti Daud, dia nggak tunggu-tunggu waktunya karena hidupnya itu di padang gurun dan dikejar-kejar mau dibunuh. Hidupnya cuma pilihan dua, mati di padang gurun atau mati di tangan orang. Udah gitu aja. Nah, kita juga sama, teman-teman. Ketika engkau merindukan Tuhan, langsung datang kepada Tuhan. Langsung bicara kepada Tuhan. Karena dia bisa kita temui. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami kembali lagi diingatkan Tuhan bagaimana kerinduan kami Tuhan yang seringkali tidak tampak dalam kehidupan kami. Tetapi mungkin dalam mulut kami merindukan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami belajar Tuhan kepada Daud yang benar-benar Tuhan menunjukkan gestur kehidupannya Tuhan. Semuanya Tuhan menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh merindukan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan pada hari ini kalau kami Tuhan masih jauh daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong biar kiranya Tuhan kami tetap terus Tuhan fokus hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa
bagi teman-teman kami yang pada saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan ataupun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, supaya teman-teman kami ini Tuhan tetap berpengharapan kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Theo dan juga Marley Tuhan, biarlah kiranya dalam pekerjaan dan juga masa-masa pendidikan Marley, Tuhan tolong berkati. Tuhan, kami tahu walaupun ekonomi sudah mulai bergerak, tetapi mungkin kami masih merasakan kesulitan Tuhan. Tuhan tolong berkati kami Tuhan. Yang teman-teman kami yang masih studi Tuhan, biarlah kiranya mereka tetap fokus dalam studinya. Mungkin peraturan di sekolah banyak berubah, tetapi kami boleh bisa mengikutinya. Bagi teman kami yang sudah bekerja Tuhan, juga tolong berikan kekuatan Tuhan, supaya dalam pekerjaan mereka boleh menghasilkan prestasi yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya, masa remaja kami, pemuda kami ke dalam tangan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Apa? Di galeri. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Pendeta Fabio. Ya teman-teman, jadi pesan firman Tuhan kita hari ini adalah belajar dari kerinduan Daud kepada Tuhan. Saat kita sedang mengalami masalah, apakah kita bisa melihat Tuhan teman-teman? Jadi saat kita sedang mengalami masalah, kegagalan, atau persoalan hidup yang sulit, jangan lupa ya teman-teman untuk terus tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Lalu jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati kita, jaga emosi serta akal dan budi kita, supaya kita dapat mempercayai Allah bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, karena Allah kita itu lebih baik daripada hidup. Kita dapat mengarahkan hati kita kepadanya dengan puji-pujian bagi namanya. Teman-teman, apakah kita semua sudah terkagum-kagum dengan Tuhan? Ya, kita hari ini sama-sama belajar untuk terkagum-kagum dengan Tuhan, supaya kita semua boleh merindukan Tuhan selalu dalam hidup kita. Nah teman-teman, seminggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Ini mau ada orangnya dinyanyiin apa enggak nih? Ada orangnya dinyanyiin apa enggak? Nyanyiin ya? Boleh. Jadi hari ini yang berulang tahun, minggu ini yang berulang tahun itu Kak Theo dan Marley. Kak Theo umur yang keberapa Kak Theo? Umur yang keberapa? 21. Oh, 21. Iya, oke. Percaya Bu. Boleh deh kita nyanyiin buat Kak Theo. Kak Theo maju dong. Kak, selamat ulang tahun. Kita belum kenal sebelumnya, dadah dulu. Nggak gitu dong. Ayo, boleh deh bangkit berdiri teman-teman, kita mau menyanyi buat Kak Theo. Selamat. Mas Kara dong nyanyi. Tercapai, dan jangan lupa terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ya. Tuhan Yesus memberkati. Info persembahan hari ini teman-teman,
Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh diserahkan dengan cara via Bank BCA atas nama yang tertera tuh, ada nomor reknya juga. Menyerahkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja jam 5 sampai jam 7 malam. Nah, tidak terasa teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita mau naikkan pujian syukur, sungguh ku rindu. Boleh bangkit berdiri teman-teman. Teman-teman, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kami masing-masing dan juga yang di rumah, kita mau open cam yuk teman-teman, kita mau foto bersama. Nyalain camnya.